Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'ul Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Islamu Iyas ibn Mu'adhin. Kana Iyas ibn Mu'adhin gulaman hadasan min ahli Yathriba min bani Abdil Ashhal. قدم مكة في وفد الأوس يلتمسون الحلف من قريش على قومه من الخزرج وذلك قبيل حرب بعاث فنزلوا على عتبة بن ربيعة فأكرمهم وطلبوا إليه وإلى قريش أن يحالفوهم على قتال الخزرج فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم وجلس إليهم فقال لهم هل لكم في خير مما جئتم فقالوا له وما ذاك قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan kitab kita dan insyaallah tema kita berkaitan dengan keislaman Iyas bin Mu'adh. Jadi Nabi SAW kita telah kaji pada kesempatan yang sebelumnya menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah, juga menawarkan dirinya kepada orang per orang, individu per individu, siapa di antara mereka yang siap menerima Islam. Dan Iyas bin Mu'adh adalah seorang remaja dari penduduk kota Yathrib atau Madinah. Dia sukunya dari Bani Abdil Ashhal. Dia datang ke Mekah bersama rombongan orang-orang yang meminta bantuan dari Quraisy agar menjadi sekutu bagi mereka untuk memerangi kaum mereka yaitu Khazraj. Jadi Iyas ini dari suku Aus. Di kota Madinah ada dua kabilah besar yang mendiami kota Madinah di luar kaum Yahudi. Ada suku Aus dan ada suku Khazraj. Iyas bin Mu'adh dari suku Aus. Mereka datang bersama rombongan orang-orang Aus ke Mekah meminta Quraisy membantu mereka untuk memerangi saudara mereka yaitu Khazraj. Aus dan Khazraj ini satu asal, ya. Tapi mereka terlibat pertikaian. Tentunya pertikaian ini dampak daripada Yahudi. Yahudi di kota Madinah ada beberapa suku. Mereka punya kepentingan dengan peperangan antara dua suku ini, Aus dan Khazraj, sehingga Yahudi tetap memegang di sana kekuasaan. Mereka menjual senjata, mereka menguasai banyak hal. Ya, jadi memang sengaja Yahudi membuat dua suku ini tidak berdamai. Ya, kedatangan Iyas ini sebelum Harbu Bu'adh, peperangan Bu'adh. Ya. Dan mereka turun, singgah di tempat Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah daripada pemimpin-pemimpin kota Makkah. Utbah, Rabi'ah, Abu Jahal. Ya. Maka Utbah memuliakan mereka sebagai tamu. Ya. Dan Utbah meminta mereka dan meminta Quraisy agar membuat kesepakatan agar mereka menjadi sekutu untuk memerangi kaum Khazraj. Maka Nabi mendengar kedatangan suku Aus ini dari kota Yathrib, dari kota Madinah. Maka Nabi pun mendatangi mereka di tempat mereka. Maka Nabi berkata kepada suku Aus ini, di antaranya ada Iyas bin Mu'adh, maukah kalian kuberitakan tentang satu keberuntungan?
daripada apa yang kalian inginkan. Maka mereka bertanya, apa keberuntungan kamu maksudkan? Kata Nabi, saya ini Rasulullah. Allah mengutusku kepada para hamba. Aku mengajak, menyeru hamba-hamba agar mereka menyembah Allah Tuhan yang satu dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Allah menurunkan kepadaku Alkitab. Kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka tentang Islam, prinsip-prinsip Islam, konten-konten Islam. Bahkan Nabi membacakan kepada mereka Quran. Maka berkatalah Iyas bin Mu'ad, ay qaum, wahai kaum, hadza wallahi khairan mimma ji'tum bih. Ini lebih baik daripada maksud kalian datang kemari, menuntut Quraisy agar menjadi sekutu kalian, memerangi suku Khazraj. Naam. فأخذ أبو الحيسر واسمه أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا ما قدم وفد إذن على قوم بشر مما قدمنا به على قومنا إنا خرجنا نطلب حلف قريش على عدونا فنرجع بعداوات قريش مع عداوة الخزرج فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك وكان يحلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه عند موته فلا يشك قومه أنه مات مسلما. Maka ada seorang bernama Abul Haisar, kunyahnya, namanya adalah Anas bin Rafi. Maka dia mengambil satu genggam debu dari tanah yang ada di tempat tersebut. Kemudian dia lemparkan ke wajah Iyas bin Mu'ad. Dan dia berkata, tinggalkan kami dari apa yang kau inginkan ini. Sesungguhnya aku bersumpah, kami datang bukan untuk tujuan itu. Kami datang bukan untuk tujuan menerima Muhammad, mengikuti agamanya. Tidaklah ada satu kaum yang lebih buruk mendatangkan keburukan kepada kaumnya daripada kita jika kita mengikuti seruan Muhammad. Kita datang kemari untuk meminta Quraisy menjadi sekutu kita untuk memerangi suku Khazraj. Jangan sampai kita pulang, bahkan kita akan memerangi Quraisy dan memerangi Khazraj. Musuh kita itu satu sekarang, Khazraj. Kita masuk kepada agama Muhammad berarti kita telah memiliki dua musuh. Satu Quraisy, satu lagi Khazraj. Kita datang kemari mencari Quraisy sebagai kawan, sekutu kita memerangi Khazraj. Kalau kita mengimani Muhammad berarti sama dengan kita mengajak Quraisy untuk berperang. Bertambahlah musuh kita dari satu Khazraj menjadi dua. Iyas pun terdiam, Iyas bin Mu'adz. Maka Rasulullah pun berdiri meninggalkan mereka begitu saja. Mereka pun pulang ke kota Madinah. Terjadilah peperangan Bu'adz. Peperangan Bu'adz adalah peperangan yang paling dahsyat terjadi antara Ansar, yaitu antara suku Aus dan Khazraj. Pecah perang dahsyat yang memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Setelah itu meninggallah Iyas bin Mu'adz. Dan dia dikatakan bertahlil kalimat la ilaha illallah, bertakbir, bertahmid, bertasbih ketika meninggalnya. Maka kaum Iyas bin Mu'adz tak ragu kecuali Iyas telah memeluk Islam, mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak sanggup. Dia menghadapi kaumnya dan dia beriman sendirian, Iyas bin Mu'adz. Jadi ada saja orang-orang yang lurus akidahnya. نعم. قلت ذكره الإمام البخاري في تاريخه الأوسط في من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين والأنصار وترجم له في التاريخ الكبير. Dan aku berkata, Abu Musa mengatakan, bin Rashid mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab tarikhnya, Tarikhul Awsat,
tentang nama Iyas ini. Iyas bin Mu'adz adalah orang-orang yang mati di zaman Nabi SAW dari golongan muhajirin dan al-muhajirin yang terdahulu dan ansar. Dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya di sana. Naam. Yaumu Bu'atsin. Rawal Imam Bukhari fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. Amin. وبعاث هو مكان ويقال حصن وقيل مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة وكانت به وقعة بين الأوس والخزرج فقتل فيها كثير منهم وكان رئيس الأوس فيه خضير والد أسيد ابن خضير رضي الله عنه وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها وكان النصر فيها أولا للخزرج ثم ثبتهم خضير فرجعوا وانتصرت الأوس وجرح خضير يومئذ فمات فيها وذلك قبل الهجرة ب5 سنين وقد قتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن أن يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لعنه الله. قال الدكتور محمد أبو الشهبة رحمه الله تعالى وقد شاء الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة العظيمة قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لتتهيأ النفوس لقبول الإسلام والإيمان برسول صلى الله عليه وسلم وليظهر فضل الإسلام على الأنصار فقد جمعهم بعد الفرقة وغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة والوئام بعد الشقاق. Nah, Yaum Bu'ats, peperangan Bu'ats. Ya, jadi setelah mereka pulang, suku Aus ini pulang, yang ternyata Iyas ya bin Mu'adz pulang ke kota Madinah, tetap terjadi peperangan dahsyat namanya peperangan Bu'ats. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Yaum Bu'ats adalah merupakan hari muqaddimah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Ya. Muqaddimah untuk mereka siap memeluk Islam. Ya, karena mereka telah merasakan pahitnya peperangan bersaudara. Mereka saudara. Satu nenek moyang. Mereka tercerai-berai, terbunuh banyak pemimpin-pemimpin mereka yang mulia, terluka. Maka inilah jalan bagi Rasulullah SAW untuk mendamaikan mereka dengan Islam. Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada kaum Aus dan Khazraj, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dahulu kalian telah berada di jurang api neraka, Allah selamatkan kalian. Dahulu kalian berperang, fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadilah kalian dengan nikmat Allah orang bersaudara. Jadi inilah hikmahnya terjadinya peperangan Bu'ats. Mereka merasakan pahitnya peperangan bersaudara. Ya, tak ada yang mereka peroleh kecuali kehancuran, tewasnya orang-orang mulia mereka, pemimpin-pemimpin mereka, tercerai-berai urusan mereka. Tentunya mengambil keuntungan siapa di situ? Yahudi. Ya. Dan ini adalah merupakan jalan untuk masuknya Islam, diterima oleh kaum Ansar. Jadi semuanya ada hikmahnya. Bu'ats ini adalah satu tempat. Ada yang mengatakan dia adalah benteng, ada yang mengatakan dia adalah merupakan ladang. Ya, yang ada di sisi Bani Quraidah, dari suku Yahudi yang jaraknya 2 mil dari kota Madinah. Disitulah terjadi peperangan yang dahsyat antara Aus dan Khazraj. Terbunuh banyak dari mereka. Pemimpin Aus kala itu adalah Hudzair
Hudhair ini adalah merupakan ayah dari sahabat Nabi Usaid bin Hudhair yang nanti adalah merupakan tokoh penting yang membuat kaum Ansar masuk Islam. Ini adalah pemimpin suku Aus. Ya. Namanya adalah Hudhair, ayah daripada Usaid bin Hudhair. Ya. Ada pemimpin Khazraj kala itu adalah Amr bin Nu'man Al-Bayadhi. Amr bin Nu'man Al-Bayadhi yang terbunuh mati pada peperangan Bu'adz. Awal peperangan, ya kemenangan ada di pihak suku Khazraj. Namun Hudhair tetap istiqamah, ya tetap tegar. Akhirnya berubahlah kemenangan. Menanglah suku Aus. Dan Hudhair pun terluka pada hari itu. Ya. Dan karena luka itu akhirnya Hudhair pun mati. Dan hal ini terjadi ya 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. 5 tahun, diperkirakan sekitar tahun ke-8 dari kenabian. Ya, terbunuhlah di sana pemimpin-pemimpin mereka yang enggan menerima Islam. Habis punah generasi yang enggan menerima Islam. Yang merasa hebat, yang merasa sombong untuk menerima dakwah Nabi SAW. Ya, akhirnya tak ada lagi mereka bersisa. Mereka yang dahulu punya pengaruh, mereka semua punah. Ya, dan di bawah mereka telah merasakan pahitnya peperangan. Karena namanya peperangan kadang-kadang gara-gara egoisme sebagian pemimpin. Ya. Peperangan terkadang terjadi gara-gara ego sebagian pemimpin. Dia tak lagi melihat bagaimana rakyatnya, masyarakatnya, punah semua mereka. Ya. Kalaupun bersisa hanya satu orang saja. Dialah pemimpin orang-orang munafik kelak, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang selamat. Karena itulah sebelum kedatangan Nabi, sepakat dua suku besar ini menyatukan diri di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun Allah tidak menginginkan demikian. Nabi datang sehingga apa yang telah mereka siapkan berupa mahkota yang akan dipakaikan ke atas kepala ya Abdullah bin Ubay bin Salul tak jadi. Karena itulah dia begitu dendamnya dengan Nabi dan Islam dan kaum muslimin. Ya, begitu bencinya kepada Nabi SAW, memerangi Nabi SAW, menghinakan Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi menang perang Badar, barulah dia mau tak mau harus, kalau ingin kemaslahatan dunianya lewat, dia harus berpura-pura masuk Islam. Pura-pura dia masuk Islam setelah Nabi memenangkan perangan dengan sukunya Quraisy pada perang Badar Al-Kubra tahun ketiga dari Hijriyah. Naam. Dan adalah Abu Syuhbah rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkehendak peperangan ini terjadi sebelum kedatangan Nabi SAW kota Madinah, agar jiwa-jiwa mereka yang telah tercabik-cabik dengan peperangan, korban bencana peperangan, siap menerima Islam dan siap beriman bersama Rasulullah SAW. Agar tampak keutamaan Islam ada pada kaum Ansar, di mana Islam telah mengumpulkan mereka setelah mereka bercerai-berai, di mana Allah telah menanamkan dalam hati mereka kecintaan setelah mereka bermusuhan, kasih sayang setelah mereka berpecah belah. Inilah hikmahnya peperangan Bu'adz. Ya. Tapi Iyas bin Mu'adz telah masuk Islam ketika kaumnya enggan memeluk Islam, mati di atas Islam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Bad'u Islamil Ansar. Qala Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-qabail allati arada 'alayha nafsahu asy-syarifata qalban maftuha wala sadran mashruha bal kana ar-rahiluna wal muqimuna yatawasawna bil bu'di anhu wa yushiruna ilaihi bil asabi'. Berkata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, salah seorang penulis kitab ya fiqh sirah, ya berasal dari Mesir, negeri Mesir. Bukan Muhammad Ghazali ini, bukan Imam Ghazali, tidak. Ya, dia punya kitab namanya Fiqh Sirah,
Kitab tersebut dikomentari oleh Syekh Muhammad Nasr Al-Albani rahimahullah. Dia salah satu ulama-ulama di Al-Azhar. Ya. Dia berkata, Nabi yang mulia SAW tidak mendapati dakwah yang diterima, yang dia telah menawarkan diri kepada mereka. Tidak ada hati-hati yang terbuka menerima dakwah Nabi di kota Makkah. Bahkan sampai keluar Makkah ke Taif. Tidak ada hati-hati yang lapang. Bahkan setiap orang yang datang, orang yang mukim, mereka semua sepakat untuk menjauhi Nabi SAW. Mereka senantiasa mencemooh Nabi SAW, menunjuk-nunjuk Nabi SAW. Naam. وكان الرجل يجيء من الآفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصاة اهدر غلام قريش لا يفتنك. Dan adalah setiap orang yang datang dari luar kota Makkah, jauh-jauh datang. Tiap kali dia akan datang ke kota Makkah, pasti dia akan membawa bekal. Apa itu bekal? Berupa tahdzir. Ya, kata mereka, hati-hati nanti sampai Mekah jangan dengarkan ocehan seorang pemuda Quraisy, jangan sampai kau terfitnah. Ini bekal yang mereka bawa. Ya, ingat saya banyak orang-orang membawa bekal pula datang ke kota Mekah. Hati-hati, buku-buku yang mereka bagi-bagi itu buku Wahabi, kita Syafi'i. Hati ya, jangan ambil-ambil tuh buku. Kalaupun ambil nanti buang. Apa? Kita Syafi'i, bukan Wahabi. Itu bekal tuh, sama-sama bekal juga. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, na'am, fadhal. ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجو القابض لم يحامر البعث قلبه واستمر مثابرا في جهاد الدعوة حتى تأذن الحق أخيرا بالفرح. Nah, بالفرج. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan situasi yang tak nyaman, ya, suasana yang tak nyaman ini, tak pernah beliau berputus asa. Dia tetap istiqamah, terus-menerus bersabar, berjihad dalam berdakwah, sehingga akhirnya kemenangan pun tiba kepada Nabi yang mulia SAW. Terbukalah jalan menuju kemenangan. Naam. دخلت السنة الحادثة عشرة من البعثة. دخلت السنة الحادية عشرة من البعثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بدعوة إلى الله تعالى لا يفتر عن ذلك رغم ازدياد تضييق قريش عليه وإثارتهم حوله الشائعات والأكاذيب ليصدوا الناس عن الاستجابة له فلما اقترب موسم الحج من هذه السنة راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لدعوة الوفود وقبائل كما كان يفعل في كل موسم. Dan masuklah tahun 11 daripada kenabian. Sudah 11 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah. Ingat, dakwahnya 13 tahun di kota Makkah. Sudah masuk tahun ke-11 dia berdakwah. Tetap belum menerima kaumnya Islam. Yang masuk Islam hanyalah merupakan segelintir daripada orang-orang yang lemah, kalangan budak-budak, orang-orang fakir miskin, 1-2 yang kuat, sebagaimana Hamzah, sebagaimana Umar. Ya. Dan Nabi tetap terus-menerus berdakwah, tak pernah jenuh, tak pernah bosan. Walaupun semakin dahsyat apa yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi SAW. Mereka semakin dahsyat menyebarkan berbagai macam isu-isu, fitnah-fitnah, kedustaan-kedustaan agar manusia jauh daripada Nabi SAW. Persis sebagaimana dakwah sunnah ini, begitulah kira-kira. Disebarkan atas dakwah ini berbagai macam isu-isu, kedustaan, fitnah, agar orang-orang menjauh, dikasih label Wahabi. Ya. Begitulah. Fitnah tersebar, isu-isu semakin dahsyat, gencar agar orang jauh daripada dakwah ini. Itu yang terjadi dengan Nabi SAW.
Namun Nabi tetap datang musim haji, siap-siaplah Nabi untuk menyampaikan misinya, menawarkan Islam kepada para kepala-kepala suku, kepada kabilah-kabilah, sebagaimana yang rutin Nabi buat setiap tahunnya. Nabi tak pernah jenuh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Naam. فلما كان موسم الحج السنة الحادية عشرة فلما كان موسم حج السنة الحادية عشرة من البعثة وأراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي اليهود؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وأعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. نعم. Maka ketika tiba musim haji pada tahun ke-11 daripada kenabian, manakala Allah ingin menampakkan agamanya, memenangkan agamanya, memuliakan nabinya, manakala Allah ingin menepati janjinya, keluarlah Rasulullah SAW di sisi gunung Aqabah. Di sana ada gunung, ya namanya gunung Aqabah, yang jalannya begitu sulit. Maka Nabi SAW menjumpai sebagian daripada suku Khazraj. Dahulu yang datang suku Aus, di sana ada Iyas bin Mu'ad. Sekarang yang sedang melaksanakan ibadah haji suku Khazraj. Ya Allah inginkan bagi mereka kebaikan. Maka berkata Rasulullah, kalian ini siapa? Mereka berkata, kami adalah orang-orang Khazraj dari kota Yathrib, Madinah. Kalienkah merupakan sekutu-sekutunya kaum Yahudi? Kata mereka, ya. Kata Nabi, maukah kalian duduk sejenak bersamaku? Kata mereka, ya silahkan. Maka mereka duduk bersama Nabi SAW. Maka Rasulullah mendakwahkan mereka, dan Nabi menawarkan kepada mereka Islam, dan Nabi membacakan kepada mereka Quran. Dan Nabi SAW ketika menawarkan Islam, Nabi tidak paksakan. Kalian mau dengar, terima silahkan. Gak terima, saya pergi, tinggalkan. Itulah dakwah Nabi SAW. Tak ada paksaan. Karena agama tak bisa dipaksa-paksa. Lihat bagaimana penjajah datang ke negeri kaum muslimin. Mereka paksakan agama mereka kepada kaum muslimin, sehingga berubah mereka menjadi murtad. Lihatlah penjajahan di Eropa. Ya, ketika raja-raja mereka berkuasa, dipaksakan mereka masuk agama Nasara. Adapun agama Islam, penaklukan yang ditaklukkan oleh kaum muslimin ketika mereka menaklukkan negara-negara, bangsa-bangsa dunia, tak pernah mereka paksakan penduduk masuk Islam. Tak ada. Karena memang tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan mereka dihormati sekiranya mereka tak masuk Islam, agama mereka dihormati, tak diganggu. Mereka sebagai ahlu dhimmah yang di bawah perlindungan Islam dan kaum muslimin. Mereka hanya dikenakan pajak setahun sekali. Hanya itu saja. Ya. Naam. وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أي الأوس والخزرج أهل الشرك وأصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرام. Naam. Ya. Dan adapun yang Allah Subhanahu wa taala buat bagi mereka dalam Islam, bahwasanya mereka di negeri mereka di kota Yathrib, Madinah itu bercokol tinggal berdiam bersama mereka suku Yahudi. Yahudi ini beda agamanya dengan suku Aus dan Khazraj. Aus Khazraj penyembah berhala, kaum paganis. Yahudi mengikuti agama Musa, kata mereka. Ya. Jadi di kota Madinah itu Yahudi dengan agamanya, Aus Khazraj dengan paganisnya, menyembah berhala. Ya.
Dan dahulu kala orang-orang Yahudi ini datang dari tempat yang jauh ke negeri mereka, ke negeri kaum Aus dan Khazraj. Akhirnya lambat laun mereka bercokol di sana, mereka berkuasa di sana. Ya. Kemudian andai kata ada perselisihan antara kaum Yahudi dengan suku Aus dan Khazraj ini, selalu Yahudi mendengungkan di telinga mereka, sebentar lagi akan dikirimkan kepada kami Nabi. Zamannya sudah tiba nih sekarang. Kami akan mengikuti dia. Kalau dia datang, kami ikuti dia. Kami akan memerangi kalian. Peperangan yang dahsyat sebagaimana dibinasakannya kaum Ad dan kaum Iram. Ya. Tunggulah kedatangan Nabi tersebut, habis kalian kami buat. Begitulah kira-kira. Selalu mereka, andai kata ada cekcok dengan Aus dan Khazraj, mereka berkata, tunggu saja, sebentar lagi akan datang Nabi. Zaman yang sudah dekat, kami ikuti dia. Kami akan membantai kalian, memerangi kalian, membinasakan kalian sebagaimana dibinasakannya suku Ad dan suku Iram. Ya, mereka adalah suku-suku yang kuat. Suku Ad, suku Iram adalah bangsa-bangsa yang kuat, memiliki tubuh-tubuh yang tegap. Tapi semuanya tak berguna di hadapan kebesaran Allah. Allah binasakan mereka, semuanya hancur. Ya, kaum Ad Allah hancurkan dengan angin puting beliung, bahkan angin kencang yang meniup selama 1 minggu penuh. Inilah selalu yang mereka dengarkan dari suku Yahudi. Hati-hati kalian, jangan macam-macam dengan kami. Bentar lagi turun Nabi. Kalau datang Nabi, habiskan kami perangi. Naam. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقابلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وكانوا أي هؤلاء النفر من الخزرج من أقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب والتي لا يزال لهيبها مستعرا فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة وشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك فلا رجل أعز منك. Ya, maka tatkala Nabi berbicara dengan orang-orang dari suku Khazraj tersebut, ingat dalam peperangan Bu'ad, suku ini yang hancur, kalah. Suku Khazraj ini terbunuh memimpin mereka. Yang menang suku Aus. Ya, tatkala Nabi mendakwahi mereka, menyuruh mereka agar menyembah Allah, berkatalah mereka, sebagian mereka dengan sebagian lainnya, kalian tahu inilah Nabi yang selalu Yahudi sebut-sebut kepada kalian. Inilah Nabi itu yang disebutkan Yahudi. Jangan sampai Yahudi mendahului kalian, mengimani dia, mengikutinya. Ya. Hendaklah kalian segera menyambut Nabi tersebut. Ya, kalau andai kata Yahudi mengimani dia, membantunya, habislah kita. Ya. Dan adalah orang-orang Khazraj ini adalah orang-orang yang terkemuka di antara kaumnya, yang berakal, yang senior, yang bagus logika berfikirnya. Ya, apalagi mereka masih merasakan dahsyatnya sisa-sisa daripada peperangan Bu'ath yang menghabisi mereka, yang mana senantiasa peperangan akan kembali bergejolak, siap untuk kembali bertempur. Maka mereka sangat berharap semoga dakwah Nabi ini dapat membuat peperangan antara mereka hilang, menyatukan mereka. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami meninggalkan kaum kami
Ya, dalam keadaan begitu dahsyat antara mereka kebencian, tak ada satu kaum yang lebih dahsyat peperangan antara mereka sebagaimana kaum kami. Kami berharap semoga Allah menyatukan mereka dengan kedatangan-Mu. Kami akan pulang kepada kaum kami akan mendakwahkan mereka dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan kami akan tawarkan kepada mereka apa yang Kau tawarkan kepada kami. Andai kata Allah menyatukan mereka seluruhnya di belakang-Mu, kami yakin tak ada orang lebih mulia daripada-Mu, karena jumlah kami banyak dan kami adalah orang-orang yang sabar dalam perangan, kuat dalam segala macam peperangan, dan mereka telah buktikan kalau kami bersatu Kau akan menang. Itulah kira-kira. Ya, tafadhal. أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا وكان أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. Masjid pertama dibacakan padanya Quran di kota Madinah. Pulanglah mereka dari pertemuan dengan Rasulullah SAW. Sampailah mereka di negeri mereka dan mereka telah beriman, mereka telah membenarkan Nabi SAW. Maka masjid pertama yang dibacakan padanya Quran adalah masjid di kota Madinah, yaitu masjidnya Bani Zuraiq. Ya, inilah tempat pertama dibacakan di sana di kota Madinah Al-Quran. Nah, قال الحافظ في الفتح زريق بتقديم الزاي مصغرا ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. Ya, berkata Al-Hafidh, kata-kata Zuraiq dengan tasghir, ya, Bani dikatakan masjid Bani Zuraiq. Kata beliau, menisbatkan masjid kepada satu kaum adalah perkara yang dibolehkan. Sebutlah dengan nama masjid Bani Zuraiq, karena masjid itu ada di tempat Bani Zuraiq, kemudian mereka lah yang membangunnya, maka boleh dikatakan masjid itu nisbatkan kepada yang membangunnya, dan boleh menisbatkan orang-orang yang berbuat kebaikan atas kebaikannya. Dikatakan inilah yang membangun masjid Bani Zuraiq, itu suku Bani Zuraiq. Nah, عدد وأسماء رهط الخزرج رضي الله عنهم وكان هؤلاء رهط 6 نفر من الخزرج كما ذكر ابن إسحاق وهم. Ya, jadi yang berjumpa Nabi ini pada tahun ke-11 kenabian di Aqabah, mereka berjumlah 6 orang dari suku Khazraj. Siapa-siapakah nama mereka? Naam. Min Bani Najjar As'ad bin Zurarah radhiyallahu an wa Auf bin Harisa radhiyallahu an wa ibnu Afra radhiyallahu an. Ya, jadi ikhwati kiram, suku itu bertingkat-tingkat. Ada suku besar, di bawahnya suku kecil, di bawahnya suku yang lebih kecil lagi, kabilah yang terbesar, di bawahnya Afkhaz, di bawahnya Fasilah. Ya, mungkin di Indonesia pun ada juga seperti itu, ada suku besar, suku Batak yang besar, di bawahnya ada suku-suku kecilnya, di bawahnya ada lagi. Begitulah kira-kira. Ya. Adapun dari Bani Najjar, dari suku Khazraj ini, As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, dan Ibn Afra. Naam. Min Bani Zuraiqin Rafi ibn Malik al-Ajlani. Ya, adapun dari suku Bani Zuraiq, tempat masjid dibangun di sana di awal masjid yang dibacakan padanya Quran adalah Rafi' bin Malik al-Ajlani, ini dari Bani Zuraiq. Naam. Min Bani Salimah Qutbah bin Amir radhiyallahu an. Dan adapun dari Bani Salimah Qutbah bin Amir. Bani Salimah itu tempatnya sekarang kira-kira ada di tempat Masjid Qiblatain. Itu Bani Salimah. Namanya Qutbah bin Amir. Naam. Min Bani Haram Bani Ka'bin Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dari Bani Haram bin Ka'ab adalah Uqbah bin Amir. Min Bani Ubaid bin Adi Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu an wa ghairu Jabir bin Abdullah bin Haram al-Mashhuri radhiyallahu an. Dari Bani Ubaid bin Adi adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ini bukanlah Jabir bin dan dia bukanlah Jabir bin Abdullah bin Haram yang masyhur sebagai perawi hadis. Ada seorang sahabat perawi hadis terkenal nama Jabir bin Abdullah. Bukan ini orangnya.
Tapi Jabir bin Abdullah bin Ri'ab, ini dari suku Bani Ubaid. Naam. رواية موسى ابن عقبة وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا 8 منهم من ذكره ابن إسحاق وبعضهم لم يذكره وهم. Ya, jadi sebagian daripada penulis sirah di antaranya Musa bin Uqbah menyebutkan dalam kitab Maghazinya mereka berjumlah 8 orang. Bukan 6, tadi yang 6 orang, kemudian ditambahkan lagi 6. Siapa-siapa mereka? As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Mu'adz bin Afra, Yazid bin Tha'labah, ini yang tak ada sebelumnya. Abul Haytham ibnu Tihan, ini juga tak ada sebelumnya. Uwaim bin Sa'id, ini juga tak ada sebelumnya. Ubadah bin Samit, ya ini pun tak ada sebelumnya. Dhakwan bin Abdi Qais. Dan Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat menyebutkan 2 pendapat tersebut. Ya, ketika menyebutkan riwayat yang terdapat ketika menyebutkan riwayat yang mengatakan mereka 6 orang, ya. Itu riwayat Ibnu Ishaq, dia berkata Muhammad bin Umar Al-Waqidi, "Hadza innana athbat ma sami'na fihim wa huwa al-mujtama' alaihi." Kata dia, yang menurut kami lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan mereka 6 orang. Sebagaimana dikatakan oleh Waqidi rahimahullah. Ya, jadi terdapat persisian jumlah mereka, ada yang mengatakan 6 dan ada yang mengatakan 8 orang. Ya. Bisa 5 menit lagi. Baca. أحسن الله إليكم. بيعة العقبة الأولى. فلما رجع هؤلاء النفر إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان العام المقبل وذلك سنة 12 من البعثة وفى موسم الحج 12 رجلا 2 من الأوس و10 من الخزرج فيهم 5 من 6 الذين يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق وهم. Ya, kemudian terjadilah baiat yang pertama, namanya Bai'atul Aqabah. Yang pertama itu terjadi pada tahun 12 kenabian, setahun setelahnya pada musim haji berikutnya. Jadi ceritanya setelah yang 6 orang itu kembali ke kota Madinah, mereka menyebutkan kepada kaum mereka tentang Nabi, tentang Islam, bahkan mereka menyuruh kaumnya kepada Islam. Tersebarlah Islam di negeri mereka. Taklah ada rumah daripada rumah kaum Ansar, baik di sana Aus, Khazraj, kecuali mereka menyebutkan Rasulullah, dakwahnya, misinya. Sehingga ketika datang tahun berikutnya, datanglah musim haji, tahun ke-12 daripada kenabian, berangkatlah 12 orang laki-laki untuk menemui Rasulullah SAW. 2 dari suku Aus sebagai suku pemenang dalam peperangan Bu'ath, dan 10 dari suku Khazraj karena 6 orang dari mereka sebelumnya berjumpa Nabi SAW. Ya. Fihim 5 minas 6 alladziina jitama'u. Jadi dari 12 orang ini 2 Khazraj, 10 dari Aus, 2 dari Aus, 10 dari Khazraj. Dan dari Khazraj ini 5 orang yang ikut membaiat Nabi pada tahun sebelumnya, tahun ke-11 Hijriah, perjumpaan mereka pertama dengan Nabi SAW. Siapa orang-orang ini? Dari Khazraj, dari Bani Najjar, As'ad bin Zurarah, Auf dan Mu'adz. Keduanya adalah anak daripada Al-Harith, anak daripada Afra. Bani Zuraik, dari Bani Zuraik bin Amir, Rafi' bin Malik Al-Ajlani yang dahulu ikut. Dhakwan bin Abdi Qais dari Bani Auf. Min Al-Khazraj, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah. Kemudian dari Bani Salim bin Auf, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Dari Bani Salimah, Qutbah bin Amir. Dari Bani Haram bin Ka'ab, Uqbah bin Amir. Dari Aus, dari suku Aus, dari Bani Abdul Ashhal, Abul Haytham Ibnu Tijihan. Dari Bani Amr bin Auf, Uwaim bin Sa'idah.
semuanya 12 orang ini berjumpa Rasulullah SAW di Aqabah, tepatnya di Mina, dan mereka semuanya membaiat Nabi SAW untuk setia dengan dakwah beliau. InsyaAllah kita lanjutkan ya pelajaran kita di hadap minggu ke depan insyaallah tabaraka taala. Ya, semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam mempelajari sirah Rasulullah SAW yang begitu mulia ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.